Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Hadratal muhtaramin, para alim, para ulama, para hadirin jamaah Masjid Sabilillah rahimakumullah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hari ini kita melaksanakan hari yang pertama di bulan Ramadan, melaksanakan ibadah puasa. Alhamdulillah kita sampai di bulan Ramadan ini, mudah-mudahan kita dapat menjalankan ibadah-ibadah di bulan suci Ramadan 1442 Hijriah ini dari awal sampai akhir dalam keadaan sehat walafiat, diberi kekuatan oleh Allah, dan tentunya kita senantiasa mendapatkan anugerah semangat dan juga istiqomah untuk melaksanakan ibadah-ibadah kita. Terlebih lagi mudah-mudahan apa yang kita lakukan senantiasa diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sore ini sebagaimana tahun yang lalu dan yang sebelumnya, karena tahun yang lalu di awal-awal pandemi ini ngaji menjelang berbuka di off-kan, diganti dengan secara online melalui channel YouTube. Tapi tahun ini kita mulai lagi, kita niati untuk thalabul ilmi dengan harapan semakin bertambah ilmu kita, maka rasa khosyah dan kedekatan diri kita kepada Allah semakin baik. Maka dari itu mudah-mudahan niat baik kita ini diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, sekaligus kita niat iktikaf di masjid ini, dan mudah-mudahan apa yang kita niatkan dikabulkan oleh Allah ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ala ma nawainah wa ala ma nawahu as-salafus salih thumma ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila hadrati ikhwanihi minal anbiya wal mursalin was sahabati wat tabi'in wal ulama'il 'amilin musannifin wa a'immatil mujtahidin wa khususan ila muallif kitab al-arba'in an-nawawiyah Imam Abi Zakaria bin Yahya Asy-Syaraf an-Nawawi asy-Syafi'i wa usulihim wa furu'ihim wa nafa'ana bihim wa bi ulumihim fid dharain amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini insyaallah kita mulai ngaji kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, yang mana ini berisi 42 hadis yang dikoleksi oleh Imam Abi Zakaria bin Yahya bin Syaraf An-Nawawi Asy-Syafi'i, yang mana nanti dalam satu bulan Ramadan ini insyaallah kita akan menyelesaikan Al-Arba'in An-Nawawiyah dengan mudarris yang secara bergantian. Jadi setiap hari ada mudarris yang bergantian, sehingga jumlah yang ngaji di sore hari ini mudarrisnya ada 7 orang, karena setiap hari gantian. Kita mulai sekarang hadis yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Al-hadithul awal, yaitu hadis yang pertama, al-a'malu binniyat, utawi pira-pira amal, beberapa perbuatan iku binniyat, tergantung dengan niatnya. An Amiril Mu'minin Abi Hafsin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Diriwayatkan dari Amiril Mu'minin Abi Hafs, yaitu Umar ibn Al-Khattab radhiyallahu an, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda,
Dalam sabdanya Rasulullah menyatakan innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi fa hijratuhu ilallahi wa rasulihi wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Rawahu Imam al-Muhadditsin. Innamal a'malu binniyat, sesungguhnya seluruh atau kebanyakan perkara-perkara atau amal-amal iku binniyat, yaitu tergantung kepada niatnya. Wa innamal likulli imri'in ma nawa, dan sesungguhnya bagi setiap orang itu tergantung kepada apa yang ia niatkan. Faman kanat hijratuhu, faman maka utawi barang siapa iku kanat ono opo hijratuhu, hijrahnya man, hijrahnya seseorang ilallah, dengan niat dan motivasi niat hijrah kepada Allah wa rasulihi, dan rasulnya, fa hijratuhu maka hijrahnya itu adalah ilallah wa rasuli. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha, barang siapa yang hijrahnya itu karena niatnya atau motifnya itu karena dunia, urusan dunia yang ia akan memperolehnya, atau niat hijrahnya itu karena imra'atin yankihuha, seorang perempuan yang akan dia nikahi, maka fa hijratuhu ila ma hajara ilai, maka hijrahnya itu ya terhadap apa yang ia niatkan berhijrah kepadanya. Rawahu Imam al-Muhadditsin Abu Abdillah Muhammad ibnu Ismail ibnu Ibrahim ibnil Mughirah al-Bukhari al-Ju'fi wa Abul Husain Muslim ibnul Hajjaj bin Muslim al-Qushairi an-Naisaburi fi sahihaihima. Jadi hadis ini muttafaq alaih. Muttafaq alaih itu mukharrijnya sama-sama dikeluarkan oleh dua pemuka para ahli hadis al-muhadditsin. Rawahu Imam al-Muhadditsin, yaitu Imam al-Bukhari dan juga Imam Muslim. Jadi begini para jamaah sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat rahimakumullah. Ini yang pertama terkait dengan rawi hadis ini, rawi dari golongan sahabat. Ini rawinya adalah Abu Hafs. Abu Hafs itu adalah Umar ibnul Khattab. Di dalam kitab ini, yaitu Al-Jawahirul Lu'lu'iyah, itu dijelaskan bahwa Sayyidina Umar ibnul Khattab itu mendapatkan kunyah dengan sebutan Abu Hafs. Itu yang memberikan kunyah kepada beliau itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Hafs itu maknanya secara bahasa adalah asad, yaitu singa. Nah, Umar ibnul Khattab itu karena keberaniannya yang luar biasa, maka dia biasa kalau di tradisi Arab itu mendapatkan lakob, mendapatkan kunyah, sehingga dijuluki dengan Abu Hafsin. Begitu pula Rasulullah SAW itu memberikan gelar kepada Umar ibnul Khattab itu dengan gelar Al-Faruq, ya, karena ketegasan beliau untuk membedakan antara yang hak dan al-batil. Ini gelar yang disematkan oleh Rasulullah SAW kepada Umar ibnul Khattab. Nah, sekarang kita masuk ke hadisnya. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Penjelasannya di sini, innamal a'malu binniyat ai innama sihhatuha binniyatiha. Jadi dalam hadis ini Imam An-Nawawi radhiyallahu an itu dalam kitab-kitab beliau, di koleksi hadis beliau, itu beliau menaruh hadis ini di posisi yang urutan pertama. Ini agaknya ada satu pesan yang secara tersirat, bahwa kita ini mau melakukan apapun, termasuk melakukan thalabul ilmi, mencari ilmu, itu harus menata niat dengan benar. Jadi Imam An-Nawawi itu punya kitab yang lain, diantaranya yang juga sangat masyhur, sangat terkenal, Al-Arba'in An-Nawawiyah yang kita bahas ini. Lalu beliau
ada juga kitab yang lain judulnya Riyadhus Shalihin, itu juga Imam An-Nawawi. Lalu juga ada kitab lagi Al-Adhkar An-Nawawiyah, itu semuanya karya-karya Imam An-Nawawi. Lah di awal bab itu beliau menuliskan hadis ini, yaitu terkait innamal a'malu binniyat. Jadi agar kita ini menata niat kita, karena niat ini sangat luar biasa pengaruhnya terhadap nilai suatu amal atau perbuatan yang dilakukan oleh seseorang. Makanya dalam bahasa Arab itu kalau ada bi, maka itu menunjukkan makna al-ilsaq. Ilsaq niku nempel. Jadi punya ta'alluq yang kuat. Itu namanya ada ilsaq. Ilsaq itu nempel, itu ada binya. Makanya kita ini ketika memulai pekerjaan itu kan sebagaimana perintah Rasulullah, kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bi bismillah fahuwa aqta. Segala sesuatu yang memiliki nilai kebaikan kalau tidak dimulai dengan bismillah, dengan nama Allah, maka terputus dari rahmat Allah. Makanya binya ini nempel. Ini ilsaq. Maka bismillah, dengan saya memulai pekerjaan dengan menyebut nama Allah, sehingga nama Allah itu tertempel, sehingga motifnya kita ini jelas untuk Allah. Kan begitu. Nah, terkait dengan amal-amal ini kalau kita bicara tentang innama niku dalam kajian ilmu-ilmu bahasa Arab itu disebut dengan adatul hasr. Jadi hasr itu yang membatasi. Lalu sesungguhnya amal-amal itu tergantung pada niatnya. Kalau terkait dengan perbuatan atau ibadah-ibadah yang mahdhah atau ibadah-ibadah yang kita lakukan, kalau ibadah yang mahdhah itu di situ Imamuna Asy-Syafi'i radhiyallahu an itu menambahkan di situ sesungguhnya innama sihhatul a'mal. Sahnya amal itu ya terkait dengan niatnya. Innama sihhatuha biniyatiha fala yasihul amal biduni niyatin. Jadi amal ibadah yang kita lakukan itu tidak sah kalau tanpa niat. Ini terutama memang ibadah-ibadah yang mahdhah yang kita lakukan. Contohnya seperti apa? Salat. Ya, lalu sesuatu yang mengantarkan kita untuk salat. Seseorang yang melakukan salat, maka dia harus bersih dari hadas. Nah, untuk bersih dari hadas itu ada cara bersucinya, yaitu dengan wudu kalau itu hadas kecil. Kalau hadas besar dengan mandi wajib, mandi besar. Prakteknya sama-sama mandi, tapi beda tanpa niat dengan niat, ini maka nilainya berbeda. Mandi bersih dengan pakai sampo, pakai sabun, tapi tidak ada niat mandi besar, maka di situ tidak dinyatakan mandi besar. Maka berarti tidak menghilangkan hadas. Jadi ini urgensi niat. Waqila la hajata ila takdiri hadzal mudhaf wa huwa sihhat li'anna al-murad nafyu haqiqatil amal bintifa'i ruknihi aw syartihi wa huwa an-niyah wa takdir innama wujudul a'mal syar'an kainun bin niyat. Jadi sesungguhnya wujudnya amal itu secara syariat itu adanya amal itu ya dengan niat ini, kain bin niyat. Fa idzan tafat an-niyatu intafa al-amal. Jadi kayak tadi nih, mandi tadi, kalau tidak diniati mandi besar, maka mandi itu ya dianggap tidak mandi wajib. Berarti tidak bisa, walaupun amalnya itu mandi, tapi mandi itu tidak bisa menghilangkan hadas besar. Nah ini. Tsumma innal hasr al-mustafad min innama aktsari la kulli. Ini penjelasan dalam syarah ini begini. Tadi kan saya sampaikan bahwa innama itu adalah hasr. Jadi mencakup kesemuanya, tapi yang dimaksud innama itu di sini aktsari. Aktsari itu mayoritas. Ada amal-amal yang memang harus dengan niat, yang mana kalau kita lakukan amal ibadah itu tanpa niat maka tidak sah. Contohnya sholat, lalu haji umroh ketika sudah mulai ihram itu harus dengan niat. Mandi wajib itu harus, ya. Nah niat itu tempatnya di mana? Di dalam hati.
Ketika sholat niatnya ada di mana? Ada di ketika takbiratul ihram. Tapi Imamuna Asy-Syafi'i itu luar biasa untuk mengantarkan kondisi kejiwaan seseorang agar ketika takbiratul ihram itu niatnya itu bisa betul-betul bisa pas niat, maka diantarkan dengan talafut. Talafut itu melafadzkan niat. Maka diajarkanlah dalam fikih-fikih Syafi'i itu talafut usolli, kan begitu. Fardhul maghribi tsalatsa raka'atin dan seterusnya itu. Ini untuk mengantarkan. Nah, setelah pas takbiratul ihram itu hati sudah tertata. Lalu ucapan dengan hati. Kalau ucapan dengan hati itu lebih cepat dibanding ucapan dengan lisan. Kita batin itu sudah sekian banyak itu. Maka di situ. Lalu sholat, lalu ditentukan sholatnya ini apa? Maghrib, apa isya, apa subuh, apa zuhur. Masuk ke hati, kan begitu. Nah, id qad yasihul amalu bila niyatin. Karena ini aktsari itu mayoritas, la kulli, tidak semuanya. Karena ternyata ada penjelasannya, ada amal-amal yang tidak pakai niat pun itu sudah diberi pahala oleh Allah. Makanya di sini qad yasihul amalu bila niyatin, karena kadang-kadang ada amal yang juga sah tanpa niat. Contohnya apa? Di sini ada kal adzan, seperti orang adzan. Jadi adzan itu enggak usah nawaitu, saya niat adzan. Langsung adzan itu sudah ya adzan. Wal qiraati, seperti membaca Al-Qur'an. Maka baca Al-Qur'an itu sudah langsung otomatis. Karena Rasulullah bersabda, man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanatun wal hasanatu bi asyri amsalihha. La aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Wa ghuslul mayyiti, memandikan jenazah. Wa ghuslil mayyiti wa izalatin najasah, menghilangkan najis itu juga tidak perlu niat. Jadi kalau tangan kita terkena najis lalu kita basuh, kalau itu najis umpama najisnya mutawasitoh atau najisnya mughalladhah 7 kali, lalu salah satunya dicampur dengan debu, itu langsung saja. Ini boleh. Jadi ini makanya innama di situ aktsari la kulli. Ini kalau dikaitkan dengan ibadah yang kita lakukan. Kalau dikaitkan dengan praktek apapun, artinya sesuatu yang sifatnya mubah, sifatnya boleh. Contohnya makan. Tapi kalau kita niatkan makan itu untuk bismillah, saya makan untuk agar kuat beribadah kepada Allah, maka makan yang mengantarkan kita sesungguhnya secara hakiki yang memberi kekuatan semuanya adalah Allah. Tapi ketika kita makan lalu secara sunnatullah makanan ini diolah lalu menjadi energi ini untuk ibadah, kita niatkan untuk ibadah, maka makan untuk ibadah, maka makan itu bisa berpahala. Loh, ini kan kembali kepada niat tadi. Termasuk kerja. Di salah satu tulisannya almarhum al-maghfurlah guru kita, yaitu Kiai Haji Tolha Hasan. Saya lupa di buku yang judulnya apa. Beliau pernah menulis itu terkait dengan etos kerja. Bagaimana agar kerja kita itu bernilai ibadah. Dulu di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu ada seseorang yang setiap habis subuh itu tidak ikut bermujalasah dengan Rasulullah. Jadi setelah sholat jamaah dia segera pulang, segera berangkat ke tempat kerjanya. Lalu sahabat-sahabat yang lain itu rasan-rasan tuh ya hanya gini loh, kok ndak ikut bermujalasah di sini ya, kok ndak ikut bermajelis dengan Rasulullah, kok langsung pulang. Lah akhirnya Rasulullah dengar. Kata Rasulullah, loh orang ini yang setiap pagi berangkat ke tempat kerjanya, kerjanya ini bisa bernilai ibadah asalkan memenuhi 2 syarat, kata Rasulullah. Syarat yang pertama adalah shahihun fin niyah, niatnya benar. Jadi kerja ini niatnya benar. Kenapa? Karena untuk melaksanakan perintah Allah. Allah memerintahkan kepada orang untuk memenuhi kebutuhannya sekaligus memenuhi kebutuhan orang-orang yang menjadi tanggungannya. Dia punya istri, punya anak, kan begitu.
Maka ini tidak lain kembalinya kepada agar ini bisa menafkahi di jalan Allah. Lalu nafkah itu tidak lain untuk beribadah kepada Allah. Maka ini adalah niat yang benar. Lalu yang kedua, sahihun fit tahsil, prosesnya benar. Niatnya benar untuk menafkahi keluarganya, punya tanggungan anak, punya tanggungan ibunya atau orang tuanya yang sudah sepuh, tidak mampu lagi mencukupi dirinya, maka dia bekerja untuk itu. Tapi tahsilnya keliru, maka tidak bisa bernilai ibadah. Sahihun fit tahsil itu adalah benar dalam prosesnya, berarti yang dilakukan adalah bekerja dalam bidang yang halal. Naudzubillah, ada orang niatnya benar menghidupi tadi itu karena perintah Allah, menghidupi keluarganya, tapi kerjaannya mengambil hak milik orang lain. Ini berarti sahihun fit tahsilnya tidak terpenuhi. Berarti nilai kerjanya tidak bisa bernilai ibadah. Lalu yang juga penting diperhatikan, sahihun fit tahsil itu adalah ketika seseorang bekerja itu dia tidak melupakan hak-hak Allah. Termasuk ketika datang waktu sholat, ketika melaksanakan puasa Ramadan. Itulah yang dipuji di dalam surah An-Nur itu, rijalul la tulhihim tijaratu wala bai'un an dzikrillahi wa iqamis salati wa ita'iz zakah yakhafuna yawman tataqallabu fihi alqulubu wal absar. Jadi yang dipuji oleh Allah, rijalul la tulhihim tijarah. Jadi orang-orang yang tidak dilalaikan oleh bisnisnya, perniagaannya. Wala bai'un an dzikrillah, dan juga jual belinya, ya transaksi lah, aktivitas-aktivitas yang menghasilkan profit, keuntungan, kerjaannya. Dia tetap mendirikan sholat, menunaikan zakat. Jadi bukan orang yang tidak mau bekerja tapi hanya, mohon maaf, wis pokoknya wiritan tok. Bukan, tapi yang disebutkan itu rijalul la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillahi wa iqamis salati wa itaiz zakah. Kenapa? Karena mereka yakhafuna yauman tataqallabu fihi alqulub wal absar. Ini kembali ke materi. Nah, sekarang niat-niat ini sangat mempengaruhi kinerja seseorang. Sangat mempengaruhi. Karena niatnya terkait dengan motif. Ada orang yang kelihatannya umpama sama-sama bekerja, tetapi motifnya beda. Kalau motifnya ini, mohon maaf, hanya dia tidak mau serius dalam melakukan pekerjaannya, hanya motifnya itu pokoknya leono terkait dengan bagi-bagi uang, dia semangat. Itu nanti biasanya kalau sudah akhir bulan itu sudah tidak semangat lagi, sudah beda etos kerjanya. Nanti kalau ada proyek lemburan, waduh ini paling semangat, ini sudah beda lagi sudah. Tapi kalau betul-betul itu niatnya saya bekerja ini lillah, itulah sebabnya dalam hadis yang lain Rasulullah menyatakan, innallaha yuhibbu idza amila ahadukum amalan an yutqinahu. Allah itu mencintai atau menyukai apabila salah seorang dari kalian itu melakukan amal an yutqinahu secara itqon. Itqon itu ya maknanya luas di sini. Profesional, etos kerjanya baik dan seterusnya, disiplin itu masuk dalam konteks an yutqinahu. Ya jujur, bertanggung jawab, punya integritas, itu semua masuk di dalam konteks an yutqinahu. Oke. Jadi ini terkait dengan innama. Okay? Jadi niat itu sangat-sangat menentukan terkait dengan kinerja seseorang. Terakhir sebelum saya tutup, ini ada kisah fi husnil khotimah wasu'iha. Atau niki mawon, saya mau ke langsung berikutnya karena ini kalau syarahnya dibaca semua ini sangat banyak sekali. Jadi ada subbab yang menjelaskan niatul mar'i khairun min amalihi. Niatnya seseorang itu bahkan nilainya lebih bagus dibanding proses amalnya. Ya, yang bagus adalah niat yang kemudian diaplikasikan. Ini saya bacakan sesuatu yang menarik memotivasi kita. Wakila, dan dikatakan, innahu yu'ta bil 'abdi yaumal qiyamah fayudfa'u lahu kitabun fayakhudhuhu bi yaminihi fayajidu fihi hajjan wa jihadan wa shadaqatan wa ma fa'alaha fayaqul hadza laisa bi kitabi fa inni ma fa'altu syai'an min dzalik. Napa maknanya? Maknanya begini. Nanti di hari kiamat ada seorang hamba itu yang diberi oleh Allah
kitab catatan amalnya lalu diberi, dia mengambil dengan tangan kanan. Kalau ngambilnya dengan tangan kanan itu berarti rapotnya baik. Tapi kalau ngambil dengan tangan kiri atau rapotnya dilempar di punggungnya ini, naudzubillah, itu berarti sudah alamat catatannya tidak baik. Lalu setelah itu dia lihat catatan kitab itu, karena di juz 15 itu ada iqra kitabak kafa binafsikal yauma 'alaika hasiba. Di catatan itu ada catatan haji, jihad, sedekah. Padahal ini semua tidak pernah dilakukan oleh orang ini. Dia kaget, loh ini catatan saya kok ada haji, saya padahal belum haji. Kok ada catatan sedekah sekian banyak, saya tidak pernah sedekah ini. Dia protes, bukan protes ya, mengajukan banding. Hadza laisa bikitabi, ini bukan tulisan, ini bukan amal yang saya lakukan ketika saya di dunia. Fa inni ma fa'altu syai'an min dzalik. Saya tidak pernah melakukan ini. Allah dawuh kemudian, fa yaqulullahu ta'ala, hadza kitabuk. Ini catatan amal panjenengan, catatan amalmu ini. Kenapa? Lanjutannya, li'annaka ishta umuran tawilan. Karena kamu hidup umur yang panjang, cukup panjang umur sampean. Wa anta taqul, dan kamu mengatakan laukana limalun hajajtu minhu. Seandainya saya punya uang, punya celengan, aku pengen haji. Jadi niat hajinya itu ada, tapi tidak kesampaian karena duitnya tidak cukup. Laukana limalun tasaddaqtu minhu. Seandainya saya punya harta sekian, saya pengen sedekah ini. Jadi niat di hatinya itu luar biasa. Fa'araftu dzalika min sidqi niyatika. Kata Allah, saya tahu bahwa hal itu berangkat dari kemurnian niatmu, berangkat dari kesucian dan kebenaran niatmu. Wa a'taituka thawabadzalika kullah. Kata Allah, dan aku memberikan pahala itu semuanya karena niat yang luar biasa. Jadi makanya kita ini harus punya optimisme yang luar biasa, termasuk niat-niat baik. Jangan sampai kita ini dipenuhi oleh niat-niat buruk. Jadi niat baik itu harus selalu ada, walaupun faktanya umpama saya pengen nanti kalau Allah memberikan rizki, anugerah rizki, pengen bangun madrasah, pengen nyekolahkan punya anak asuh. Niat-niat itu harus ada dalam diri kita. Karena kalau berdasarkan riwayat ini, maka di sini itu semua nanti di akhirat diberikan pahalanya oleh Allah, tergantung kembali kepada niat kita. Inilah pentingnya niat. Maka dari itu mudah-mudahan kita ini selalu menjadi muslim, selalu menjadi orang mukmin yang memiliki husnun niyah. Jadi niatnya baik dalam segala hal. Nah, niatnya baik termasuk ke orang lain. Maka orang yang niat baik itu nanti gandengannya dengan husnudzon. Mudah-mudahan Allah selalu membimbing langkah kita, dan mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini senantiasa mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kelak kita kembali dalam keadaan husnul khatimah. Kurang lebih yang mohon maaf. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebih yang mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Al-'afwa minkum. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.